Debut Piala Dunia, Erling Haaland langsung cetak 2 gol. Let's go. Kita bahas kan. Harusnya hat-trick ya. Wah, Tapi yang bener-bener terdapat itu gol bunuh diri dari Ayman Hussein ya. Itu jelas-jelas menurut gua gol clear dari Haaland, kalaupun memang golnya dianggap hat-trick ataukah oleh pemain nomor 21 ini seperti gol bluntutnya Ronaldo ya, yang Betul. mengklaim golnya dari Bruno Fernandes di 2022 kan. Dan ini harusnya Haaland hat-trick. Dan juga yang lebih hebatnya di laga debutnya dia, walaupun memang diakui hanya brace ya, dia Iya. berhasil menyamai catatan gol dari Mbappe ya di Betul. Piala Dunia edisi kali ini. Jadi Haaland dan juga Mbappe memimpin Top skor sementara Piala Dunia ya. Jadi sebelumnya pertandingan Prancis melawan Senegal ini masih di grup yang sama, tetap Kylian Mbappe berhasil mencetak 2 gol, dan kali ini Erling Haaland gak mau ketinggalan, cetak 2 gol lagi. ya, Gokil betul. banget Dan sih. ini seperti yang kita harapkan ya, generasi muda yang kita harapkan bersinar di Piala Dunia kali ini sesuai ekspektasi kita ya. Vini, Mbappe, kemudian Haaland juga kan. Iya, Kemudian betul. Olise juga tentunya perform semua ya. Perform Dan semua. juga walaupun memang Olise tidak nyetak gol, tapi dia ngasih ke Mbappe dan asisnya keren banget gitu. Dan terbukti yang menjadi man of the match adalah Michael Olise ya, dalam betul. pertandingan Bukan yang Prancis ini nyetak ya. brace ya. Betul, Tapi betul. menurut gua kalau untuk Norwegia mungkin Haaland ya akan menjadi Haaland Yang menjadi man of the match-nya, man of the karena match-nya. ada shot on target yang tidak jadi gol juga kan gitu. Namun terlepas dari Norwegia yang tampil bagus dengan debutnya Haaland juga yang benar-benar menakjubkan dengan brace-nya kali ini, kita juga tidak bisa meremehkan Irak karena mereka tampil bagus banget, walaupun Bagus dari banget. statistiknya kurang bagus ya, karena dari Irak ini 11 tembakan hanya menghasilkan shot on target yang jadi gol, yaitu golnya Ayman Hussein tadi ya. Tapi secara pertandingan, secara permainan juga ini Irak memberikan perlawanan, dan kita mengakui jika wajar saja Irak lolos ke Piala Dunia karena permainannya bisa mengimbangi negara-negara Eropa kan. Betul, apalagi tidak butuh waktu lama langsung menyamakan kedudukan kan. Ibaratnya yang sangat harus diapresiasi adalah Irak berani tampil ofensif, ngimbangin ofensifnya Norwegia Iya, nih. bahkan di pertandingan hari ini sejauh ini sudah ada 2 pertandingan, Prancis Senegal kemudian Irak dan juga Norwegia. Ini sama-sama pertandingan yang tidak membosankan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya ya, di mana tidak ada parkir bus, saling menyerang, bermain saling terbuka, dan hasilnya pesta gol terjadi ya. Betul. Sebelumnya 3-1, sekarang 4-1. Nah, dan dengan skor ini pula Norwegia memimpin grup anjir di posisi yang pertama. Dan ini juga menjadi ancaman ya untuk Senegal ya Sen ya. Karena yang akan kemungkinan besarnya yang akan lolos adalah Prancis dan juga Norwegia. Iya, dan penentuannya ada di pertandingan next match karena Senegal langsung bertemu dengan Norwegia. Kalau misalkan imbang saja sudah dipastikan sepertinya Senegal yang tidak lolos. Tidak lolos, Tapi betul. kita tinggal lihat nanti hasilnya Irak gitu kan. Mungkin iya. bisa jadi juara ketiga terbaik di grup. Namun kalau misalkan Norwegia imbang saja dengan Senegal, itu akan membuat mereka memiliki posisi yang diuntungkan untuk lolos grup, mau jadi juara ataupun runner up grup kan. Betul, tetapi dalam pertandingan kali ini pelatih dari Norwegia sendiri membuktikan bahwa fungsi striker itu masih tetap relevan. Ya, betul. Dan juga ketika Sorloth dan juga Haaland dimainkan secara bersamaan itu tidak mustahil ya, karena memang benar-benar berjalan, strateginya juga berjalan dari sang pelatih. Dan dari hasil tersebut Norwegia juga ofensif banget karena berhasil melesatkan 12 kali tembakan dan 6-nya shot on target dan 4-nya tercipta gol. Betul. Ini benar-benar efektif banget ya, karena dari 12 tembakan menghasilkan 4 gol. Ini kan efektif banget. Betul, inilah yang kita harapkan dari pertandingan-pertandingan di Piala Dunia saja. Betul. Melihat tensi pertandingan seperti ini, mungkin kita agak was-was juga nih untuk kelas D-nya Cristiano Ronaldo, Messi, apalagi kalau Neymar sempat main ya, karena intensitasnya sangat tinggi banget gitu Sen. Iya, ya itulah dan itu juga menjadi salah satu bumbu menariknya di Piala Dunia 2026, karena kita tidak hanya fokus kepada last dance-nya Messi dan Ronaldo, Betul. tapi pemain-pemain muda yang lainnya juga. Walaupun memang Haaland itu kan Norway kurang diunggulkan, namun dia tetap perform juga dan bagus gitu. Kemudian yang lainnya juga Mbappe dengan Prancis, Vini dengan Brazil, dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Jadi 2026 semakin menarik karena kita tidak tahu siapa kuda hitamnya, tidak tahu siapa juara favoritnya kan, karena sejauh ini
banyak sekali kejutan di luar prediksi kan Iya. dari hasil-hasil pertandingannya gitu. Bahkan betul. Belanda saja ditahan imbang oleh Jepang gitu kan. Maroko sama Brasil imbang juga gitu kan. Dan kemudian Turki keok kan gitu. Oh iya betul. Qatar Turki. berhasil menang lawan Qatar. Kalau Qatar seri ya melawan Swiss ya, Qatar 1-1 ibaratnya kan. Ya, kemudian Uruguay juga ditahan imbang oleh Arab kan. Nah, Jadi ini ini betul. benar-benar sulit ditebak banget karena juga kita tidak tahu siapa sebenarnya kuda hitamnya kan gitu. Betul. Karena memang ya kita juga melihat dari permainan Norwegia ini sendiri di menit pertama, di babak pertama langsung menurunkan duet Sorloth dan juga Haaland ya. Betul. Ini mungkin mereka memang langsung full power sejak awal itu kan. Iya, ini seperti Argentina dulu ya, di mana Argentina memiliki Batistuta dan juga Crespo ya, Iya. dua striker andalan diturunkan secara bersamaan dan ya efektif juga gitu kan. Nah, ngomong-ngomong 4 gol yang dicetak oleh Norwegia itu berasal dari Erling Haaland brace tentu saja, Leo Ostigard dan juga gol terakhir yang harusnya Haaland hat-trick tapi dicatat sebagai gol bunuh diri dari Ayman Hussein. Nah, sedangkan dari Irak berasal dari Ayman Hussein ya, satu-satunya shot on target dan juga berhasil jadi gol gitu kan. Betul. Nah, semoga saja tidak cedera, penampilannya bagus untuk Ayman Hussein udahlah musim depan ke Persib ya. Nah, here Karena we sudah go ya, dipastikan. here we go ya. Ya, melangkah batu Persib di Asia untuk jangan seperti musim kemarin hanya di 16 besar, mungkin bisa sampai semifinal mungkin saja karena dengan penampilannya Ayman Hussein tadi di pertandingan lawan Norwegia, menurut gua ini pemain yang sudah tidak muda lagi, tapi masih compare sama sepak betul. bola modern gitu kan. Betul, masih. Ini gelandang serang yang dibutuhkan Persib banget karena kan posisi aslinya Ayman Hussein itu bukan striker, dia itu kan gelandang serang ya. Tapi dominan di depan kan tadi. Iya, Malah menyambut umpan-umpan lambung dari Irak kan. Yang nyambutnya Ayman Hussein terus gitu. Dan terus jadi ancaman karena serangannya sangat krusial banget ya. Betul. Ya, tidak mengherankan satunya berbuah gol kan. Betul. Dan juga yang uniknya Norwegia yang gua kira akan bermain seperti Arsenal di mana akan ada banyak sekali umpan lambung. Iya. Nyatanya tidak, bahkan umpan lambung itu bahkan setelah Odegaard ditarik keluar. Betul. Dan bahkan umpan lambung itu lebih sering dilakukan oleh Irak. Irak, Oleh betul. Irak. Bahkan Irak semuanya hampir umpan lambung ya, walaupun memang tidak semua gitu kan, tapi kebanyakannya dari umpan lambung gitu ya. Ini benar-benar menarik banget, patut kita tunggu juga ya. Mungkin ya dengan hasil ini Irak kurang diunggulkan untuk lolos. Betul. Sepertinya untuk juara ketiga terbaik juga susah karena Mainnya udah susah 3 juga. gol. Iya, Itu kan udah minus 3 gol kan. minus 3 gitu. duluan ya. Ini benar-benar menarik. Menariknya adalah untuk saat ini Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland memimpin daftar top skor. Dan gue pribadi ingin melihat andai saja Norwegia bisa melangkah lebih jauh lagi, apalagi bisa jadi kuda hitam sampai semifinal aja. Ini kalau menurut gue mah Erling Haaland di next pertandingan akan bisa terus konsisten mencetak gol, Zen. Iya, tapi kalau untuk semifinal susah ya. Susah ya bisa seperti ini karena lawannya Irak. Akan keunggulan dari Norwegia, unggul di fisik juga kita tahu. Dua gol dari Norwegia di mana gol terakhir juga itu kan ya gara-gara Norwegia diunggulkan dari postur kan gitu. Iya betul. Ya mungkin kalau nanti bisa melawan atau menghadapi negara-negara yang lebih kuat ya kita akan tahu lah sejauh mana gitu kan dari seenggaknya lolos knockout saja sudah bagus banget karena Norwegia merupakan negara debutan ya. Iya. Ini bagus banget lolos knockout aja 30 sekarang berapa besar sih gue lupa anjir gara-gara ditambah ya. 42 besar ya. 48 dibagi 2 24 besar kan. Betul, iya betul. Sekarang tidak 16 besar lagi. Ini benar-benar kalau misalkan bisa sampai 16 artinya akan ada 5 match untuk Norwegia. Nah, kita tinggal tunggu saja Haaland akan berapa keran golnya kan berhubung nanti di next match melawan Senegal, next match lagi yang berat melawan Prancis. Betul. Sedangkan kalau dari Norway sendiri kan ada 2 supplier nih untuk Haaland, yaitu ada Odegaard dan juga Ryerson ini ya. Iya. Yang mungkin kalau untuk Ryerson belum menemukan belum beruntung gitu dalam pertandingan kali ini. Iya, tapi bagus ya. Dia itu cocoknya hanya jadi playmaker, supply bola ke Haaland. Malah supply yang kurang itu dari Odegaard. Di pertandingan kali ini gua kurang melihat aliran-aliran bola dari Odegaard yang benar-benar efektif untuk striker gitu seperti Trupas ataupun yang lainnya. Odegaard kurang terlihat di pertandingan kali ini gitu. Betul. Dan ini juga membuktikan kualitas Haaland sebagai striker top dunia. Kenapa? Karena ketika supply-nya kurang, dia berhasil menciptakan peluang lain dan juga berhasil menciptakan gol ya. Meskipun gol kedua ini kan ada mistake ya, error dari pemain Irak kan. Betul. Error dari sang kiper ya, malah nungguin Haaland sprint Betul. kencangan itu langsung disambar dan gol
Betul. Tetapi meskipun berhasil menang 4-1 dan sementara memimpin daftar klasemen grupnya ya, ini bukan berarti Norwegia bisa di atas angin ketika menghadapi Senegal kalau menurut gue, Sen. Betul. Karena bisa jadi akan ada perlawanan juga nih dari Senegal gitu. Iya, karena ya walaupun Senegal kalah dari Prancis ya memang karena Prancis Iya. yang dominan banget gitu kan. Tapi Senegal tidak bermain buruk di pertandingan Betul. itu gitu kan. Yang patut kita tunggu saja untuk minggu depan ya. Karena Norway akan bertemu Senegal terlebih dahulu. Mungkin ya Prancis bisa pesta gol lagi lah lawan Irak gitu kan. Iya. Mungkin saja ya. Ini benar-benar ajang unjuk gigi untuk pemain-pemain depan juga ya, karena sudah mulai terlihat. Karena kan di laga-laga awal kita melihat yang nyetak gol itu ada back, ada gelandang gitu kan. Nah, kali ini striker nih yang nyetak gol. Ya, kita tunggu saja Norway juga akan sejauh mana mereka melangkah, begitu juga dengan Irak ya. Betul. Dan juga Irak merupakan tim perwakilan Asia pertama yang kalah Iya, sejauh ini kan, karena Ah. Qatar, Arab yang lain Ya, itu setuju, menang betul, sedih, betul. baru Irak yang kalah ya. Baru Irak yang kalah. Wajar banget lah kalah juga lawannya Norway ya. Norwegia ini benar-benar respect lah, apalagi ya ini juga menjadi semangat buat negara-negara yang belum tanding ya. Betul. Seperti yang kita lihat tadi di pertandingan sebelumnya yaitu Prancis melawan Senegal, kita kan melihat ketika Kylian Mbappe mencetak 2 gol, otomatis pemain-pemain lain seperti Erling Haaland, Lionel Messi juga itu kan pasti greget gitu kan, nggak mau ketinggalan nih sama brace-nya Kylian Mbappe. Iya ya, berhubung videonya di syuting sebelum laganya Argentina, mungkin Mbappe brace, Haaland brace, Messi hat-trick mungkin saja. Siapa tahu. Gitu. Nanti Ronaldo nol lagi. Ya, Ronaldo smoother kan. betul. Itu. Nah, ini hebatnya Ya lagi. lah, gak dimainin. Nah, itu dia yang akan gue tanyain. Ibaratnya kita kan sudah melihat ya tensi permainan dari ketika dua negara yang kuat itu kan pasti jual beli serangan, dan memang transisi menyerang dan juga bertahannya sangat solid. Tempo permainannya itu cenderung lebih cepat gitu kan. Nah, untuk mengimbangi permainan yang sangat cepat seperti ini kayaknya ya lebih wise lagi kalau Portugal lebih baik tidak menurunkan Cristiano Ronaldo aja. Ya betul, dan juga tidak hanya untuk Cristiano Ronaldo sih, gue juga sedikit khawatir dengan Messi, dan juga kita belum lihat gitu, nanti melawan Aljazair gue lihat Messi akan bermain seperti apa. Tentu saja dengan pressing kencang mendarah muda dari negara-negara lain. Betul. Itu akan memberatkan pemain seperti Messi, Ronaldo, bahkan untuk Neymar itu sendiri kan, untuk orang-orang yang kebugarannya sudah menurun, tidak seperti di usia prime-nya ya. Namun untuk Ronaldo itu paling sulit. Mengapa? Karena di posisinya striker. Striker, Kalau betul. Messi kan masih bisa dijadikan sebagai center midfield, sebagai supplier bola, sebagai playmaker dan juga yang lain-lain kan. Betul, karena kalau untuk Messi sendiri kita bisa melihat pertandingan ini Walaupun apa? Messi dijadikan striker ya di formasinya Scaloni, kan formasi memakai 4-4-2, Messi di depan duet sama Toro ya, sama Lautaro atau sama Alvarez. Karena kalau menurut gue mah untuk Messi sendiri ya kita bisa melihat performa dari Kevin De Bruyne bersama Belgia gitu, Sen. Kalau Messi diplot sebagai supply bola gitu kan ya, itu sangat mungkin banget. Iya. Dengan akurasi passing Messi yang kita tahu ya akurasinya sangat tinggi kan. Iya, tapi untuk De Bruyne kemarin di Belgia dia jadi peran De Bruyne kemarin di Belgia sama seperti Ayman Hussein kan, dia dijadiin gelandang serang kan. Bahkan dia menjadi second striker sebelum Lukaku masuk kan gitu. Betul. Namun untuk Messi ya kembali lagi karena memang dia adalah holding champion, dan juga tentunya dia memiliki semangat juga dan juga motivasi untuk menang lagi back to Iya, back ya. back Kita to tunggu back. saja gitu. Ya untuk Ronaldo itu sulit banget. Walaupun memang nanti malam kan Ronaldo baru main melawan Democratic Republic Kongo. Iya. Kita juga tidak bisa ngeremehin Kongo kan. Di setuju. AFCON mereka jadi kuda hitam kan. Iya, Kongo itu kan ya tidak bisa diremehkan lah. Kita juga akan tahu nih nanti Roberto Martinez pelatih Portugal itu akan menurunkan Cristiano Ronaldo atau tidak, karena dalam laga pertama langsung kalah atau seri itu sangat berbahaya sekali. Sen. Betul banget. Menjadi ancaman banget kan. Untuk sekarang ya, karena negara-negara yang di apa ya, underestimate lah, diremehkan itu ya tidak bisa diremehkan ternyata Tidak dari bisa hasil pertandingan yang sudah terjadi kan. Seperti Cape Verde sendiri betul, berhasil Cape menangani. Verde. Apalagi ini kalau ngomongin Cape Verde ya, kipernya itu kan menjadi fenomena ya, Sen, ya, karena lonjakan follower Instagram ya yang Iya, sampai sekarang kita cek itu ya, berapa. kita cek karena terakhir itu 9,1 juta kalau nggak salah.
Nggak tahu. 9,4 terakhir gua ngecek itu 9,4. 9,4. Iya. Ini benar-benar fenomena yang anomali ya, karena memang sangat dicintai nih sosok Betul. ini. Mungkin karena setelah match itu ada emosional menangis gitu, Sen. Jadi memang mendapatkan spotlight dari para supporter, bukan hanya supporter dari Cape Verde, tetapi dari semua negara yang berpartisipasi. Betul, anjir. karena tidak ada yang menduga bisa nge-save serangan-serangan dari Betul. Spanyol kan. Sekarang sudah 10,4. 10,4 Jadi gue juta. itu ngecek ketika laga Prancis Senegal. Iya. Artinya hanya beberapa jam nambah 1 juta. Betul. Nah, ketika jumlah follower dari kiper Cape Verde itu baru 7 juta, Sen, ada fakta menarik bahwa jumlah followernya lebih banyak daripada Eberechi Eze, Betul. lebih banyak dari Bernardo Silva, lebih banyak dari Nuno Mendes, Joao Neves, bahkan lebih banyak dari Thierry Henry. Anjir, gokil banget. Apalagi sekarang sudah 10 Dan juta. sudah mengalahkan Persib Bandung ya. Persib 10,2 ya. Persib 10,2, kiper Cape Verde 10,4. Betul. Dan ini akan menjadi sejarah karena ya setelah pagelaran Piala Dunia 2026 ini lewat gitu kan. Ini akan menjadi kisah historis yang tiap tahun itu akan dikenang kembali gitu, Sen, fenomena kejadian seperti ini ya. Iya betul, dan juga sepertinya kejadian ini akan terulang di edisi kali ini untuk pemain lain sepertinya. Iya, Karena sepertinya. soalnya ini menjadi tren ya, menjadi tren tren. sepak bola bagus juga karena Betul. banyak yang FOMO bola, baru FOMO bola Iya. akhirnya mulai mengenali para pemain-pemain sepak bola kan. Iya. Contohnya seperti orang USA yang mengira Messi akan membela Amerika di pertandingan kali ini kan. Iya, itu- Orang-orang itu kan orang-orang yang baru mengerti sepak bola. Betul. Kan kita juga sudah bahas di episode sebelumnya beberapa pemain sepak bola yang berlabel bintang dunia itu kan tidak bisa atau tidak mampu mencetak gol di Piala Dunia. Seperti Lord Zlatan Ibrahimovic, ada Lampard juga kan. Nah, kali ini Dan pemenang Ballon d'Or belum nyetak gol nih. siapa? Dembele. Dembele belum. Dembele juga belum. Nah, kali ini yang paling hebatnya yang patut diapresiasi adalah Erling Haaland langsung bisa mencetak brace di laga debut Piala Dunianya. Dan sebelumnya kita juga sempat membahas bahwa ini adalah Piala Dunia pertama untuk Uruguay ya, karena tidak ada nama-nama striker mematikan mereka. Norway. Oh, untuk Uruguay. Untuk Uruguay kan sebelumnya kan kita Ada duo ya. ada Cavani, Iya, ada Cavani, Suarez, Suarez. sebelumnya bahkan ada legenda Forlan gitu kan. Tetapi Sen, di laga Uruguay yang berhasil ditahan imbang, meskipun ditahan imbang ya, itu ada satu striker baru, yaitu ada Maxi Araujo kan. Iya. Di mana Maxi Araujo juga menjadi pemain Uruguay pertama yang berhasil mencetak gol di laga debut Piala Dunia setelah Diego Forlan. Nah, nama-nama ini kan yang akan meramaikan bursa transfer nih ya. Iya, dan pastinya ada scam ya. Pastinya. akan tetap di Piala Dunia. Meskipun- Pasti akan ada scam lah. Meskipun scam terbesar itu Manchester United Iya. membeli rokok Iya, aja. dan, mungkin ya ini salah satunya ya, kita tunggu saja ya untuk depannya karena Betul. debutan striker bagus banget, debutnya di Piala Dunia ya, sama seperti James Rodriguez ya. Iya. Rodriguez siapa karena dia debut di Piala Dunia dan juga bagus bersama Kolombia, akhirnya dibeli kan. Ini menarik banget dan Betul. juga akan sekali banyak nama yang mungkin untuk musim depan itu nama-nama baru yang memperkuat tim-tim kesayangan kalian tentunya. Iya. Big Six, Real Madrid, Barcelona, entah di Bayern Munchen ataupun di Serie A kan. Betul. Pastinya efek karena memang Piala Dunia ini gitu. Dan setelah video ini disyuting, kita akan menyaksikan laga Argentina menghadapi Aljazair, di mana seperti yang kita tahu, ketika Kylian Mbappe mencetak brace, otomatis dia melampaui catatan gol milik Lionel Messi dengan selisih 1 gol biasanya. Akankah Lionel Messi itu semakin membara gitu kan, ingin membuktikan dirinya? Karena meskipun di usianya yang sudah tidak muda lagi, Betul. masih berkompetisi dengan Kylian Mbappe ini. Ya, gokil dan banget. kita tunggu saja ya, siapa tahu nanti ya tadi Mbappe brace, Haaland brace, Messi hat-trick, siapa tahu. Siapa Tapi ya, tahu. mungkin ya kalau untuk Messi tidak memiliki ambisi untuk hal itu ya, Betul. karena dia juga sudah mengatakan dia sudah memiliki semuanya, tidak ada pembuktian lagi gitu selain yang menuntun generasi-generasi. Gua harapkan sih bukan Messi yang akan menjadi top skor untuk Argentinanya, gua harapin untuk Julian Alvarez ya. pastinya bisa karena Haaland, kemudian Mbappe dan juga Alvarez itu lagi hangat banget dibicarakan khususnya di Liga Champion karena karir di sepak bolanya musim kemarin. Betul. Salah satunya Alvarez yang menjadi gonjang-ganjing ingin dibeli dengan harga mahal dan juga segala macam. Iya. Daripada gua harapin Messi menjadi top skor, gua harapin Alvarez karena untuk generasi selanjutnya ya. Nah, ngomong-ngomong soal Alvarez, gue jadi kepikiran. Pertama, Alvarez itu kan sebelumnya sempat dikaitkan sama Real Madrid ya. Tetapi kan
di pertandingan Prancis melawan Senegal, Kylian Mbappe itu kan diplot sebagai striker dan bisa perform, Sen. Otomatis ini juga mungkin jadi bahan pertimbangan Jose Mourinho ya untuk menempatkan Kylian Mbappe juga sebagai sebagai striker di Real Madrid. Gimana menurut Sen? Ya, Alvarez kan menjadi striker hanya di Argentina ya. Iya. Di Manchester City, di Atletico dia tidak pernah menjadi murni striker. Dia selalu menjadi second striker, pemain nomor 10 bermain sebagai false nine ya. Ya mungkin saja dengan formasi 4-2-3-1 mungkin masih mungkin Alvarez itu ke Real Madrid, tapi ya kita tunggu saja lah. Kalau Betul. misalkan Mbappe mau dijadiin striker juga masih ada tempat lah. Bisa duet tiga belakangnya tadi kan kalau Prancis ada siapa? Doué, kemudian Dembele sama Olise kan. Olise, Ini betul. masih ada Vini. Kemudian kalau mau masukin Alvarez satunya mau Brahim Diaz ataukah Iya. yang lainnya bisa. Kemudian striker tunggalnya Mbappe. Betul, ini juga kita akan melihat ya Dan lebih performa. fleksibel kan. Mbappe juga tadi sebagai posisikan sebagai striker di formasi namun bermainnya di tengah, di kanan, di kiri. Betul. Karena sepak bola sekarang fleksibel gitu ya. Untuk Alvarez dia bisa masuk di posisi manapun, yang penting penyerang, attacker gitu. Betul, karena banyak sekali nama yang sudah kita bahas berhasil menunjukkan performa mereka di Piala Dunia ya. Mulai dari ada Isak dan juga Gyökeres, lalu ada Mbappe mencetak brace, Erling Haaland juga. Nah, kita ingin melihat nih Julian Alvarez akan seperti apa. Semoga saja sih lebih baik dari Piala Dunia 2022 ya. Ten, ya. Betul, kita tunggu saja lah. Mungkin video kali ini kita sudah sampai di Betul. sini ya, karena sebentar lagi Argentina dan Aljazair akan bermain. Kita harus akan langsung ulas lagi. Betul, kita so itu saja ulasan di pertandingan kali ini. Drop opini kalian tentang pertandingan kali ini di kolom komentar. Thank you banget yang sudah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.